Selamat datang di Cerita Gelap, tempat di mana kegelapan selalu menyimpan cerita. Hari ini, aku, Lunara, akan membawakan kisah yang penuh misteri dan kengerian. Siapkan diri kalian, karena perjalanan menuju kegelapan akan segera dimulai. Kutukan kursi goyang. Kisah mengerikan di balik warisan tua. Malam itu, Bagas menerima telepon dari kampung. Suara ayahnya terdengar berat. "Bagas, Mbah Widya sedang kritis. Cepat pulang." Tanpa banyak bicara, Bagas segera memesan tiket bus. Di ruang perawatan, Bagas melihat neneknya yang dulu tegap dan penuh semangat, kini terbaring tak berdaya. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Mbah Widya menatap Bagas dengan mata yang masih memancarkan sedikit keteguhan. "Bagas, jangan pernah memindahkan kursi goyangku. Janji," bisiknya. Suaranya lemah dan parau. Setelah 7 hari, keluarga berkumpul untuk pembacaan surat wasiat. Rumah tua yang diwariskan kepada Bagas tampak megah, namun suasananya mencekam. Rumah yang seharusnya menjadi tempat penuh kenangan kini terasa begitu suram. Bagas merasa tidak nyaman, dan pesan terakhir neneknya yang terus terngiang membuatnya semakin ragu untuk tinggal di rumah itu. Saat mengeksplorasi rumah, ia menemukan ruangan di lantai 3 yang pintunya sedikit terbuka, memperlihatkan kursi goyang tua. Bau apek dan dingin menyeruak keluar dari ruangan itu. Ukiran di sandaran kursi itu terlihat rumit, namun memberi kesan mencekam, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Bagas merasa ada kekuatan tak kasat mata yang mengikatnya dengan kursi itu. Malam pertama di rumah itu, sekitar pukul 2 dini hari, suara derit halus terdengar dari lantai atas. Bagas memberanikan diri naik ke lantai 3. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu yang sedikit terbuka. Ketika ia memasuki ruangan itu, ia mendapati kursi goyang itu bergerak perlahan. Meski tak ada angin yang menyentuhnya, bau anyir samar tercium, membuat perutnya mual. Malam itu, Bagas bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wanita tua di kursi itu, menatapnya dengan senyum dingin. "Kamu melanggar janjiku, Bagas." Suara wanita itu terdengar parau, memecah keheningan mimpinya. Bagas terbangun dengan keringat dingin. Pintu kamarnya terbuka lebar, dan jantungnya berdegup kencang. Esoknya, sepupunya Fajar datang berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu, dan Fajar dengan serius berkata, "Bagas, Mbah Widya selalu melarang siapapun masuk ke ruangan itu, apalagi menyentuh kursi goyangnya." Bagas mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar larangan biasa. Ia pun merasa semakin cemas dan ingin mencari tahu lebih banyak. Malam itu, mereka memutuskan untuk memeriksa lantai 3. Pintu ruangan itu terbuka lebar, dan kursi goyang bergerak perlahan. Namun kali ini, ada sosok samar duduk di atasnya, membelakangi mereka. Rambut panjangnya terurai,
dan tubuhnya terlihat seperti wanita tua. Saat sosok itu berbalik, wajahnya hancur, hanya tersisa mata kosong yang menatap tajam ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan dan berlari ke lantai 1, namun suara berat menghentikan langkah mereka. "Kalian tidak boleh pergi," terdengar dari arah belakang. Pintu depan seolah terkunci rapat, tak bisa dibuka. Mereka terdiam, terjebak dalam kegelapan. Lalu, perlahan, suasana berubah menjadi hening. Bagas mencoba menenangkan diri, dan saat ia menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Hanya ada keheningan mencekam di sekeliling mereka. Dengan hati-hati, mereka kembali ke ruang tamu. Di sana, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang tertutup debu. Di dalamnya, terdapat buku harian milik Mbah Widya. Buku itu menceritakan sebuah kisah tentang kursi goyang yang ternyata pernah milik Nyai Sulastri, seorang wanita yang menghilang misterius beberapa dekade lalu. Barang siapa memindahkan atau menghancurkan kursi ini, mereka akan menggantikan posisinya di dunia arwah, tulis Mbah Widya dalam buku itu. Bagas merasa hatinya terhimpit. Kutukan itu ternyata lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Malam itu, suasana semakin mencekam. Lampu-lampu mulai berkedip, dan suara derit kayu dari lantai atas terdengar lagi. Bagas, meski takut, memutuskan untuk naik ke lantai 3 bersama Fajar. Ketika mereka membuka pintu kamar tempat kursi goyang itu berada, suhu di dalam ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Kursi itu bergoyang perlahan, seperti menunggu kedatangan mereka. Bagas mendekat, namun Fajar menahannya dengan tegas. "Jangan sentuh," seru Fajar, suaranya bergetar. Tiba-tiba, suara wanita terdengar, lembut namun menyeramkan, "Kalian sudah melanggar batas." Pintu kamar tiba-tiba tertutup, mengurung mereka dalam kegelapan yang semakin mencekam. Kursi goyang itu bergerak lebih cepat, dan sosok wanita tua muncul, duduk di kursi itu. Dia memandang Bagas dengan mata tajam, menyelusuri setiap inci tubuhnya. "Kenapa tidak mengikuti pesan terakhirku?" Suara itu bergema di seluruh ruangan. Bagas merasa tubuhnya kaku, seakan kutukan itu mulai melahapnya. Wanita itu perlahan bangkit, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam pekat yang mengelilingi mereka. "Kursi ini bukan hanya milikku. Ini adalah tempat di mana jiwa yang melanggar aturan disimpan selamanya." Suara itu menggelegar. Tiba-tiba, kursi berhenti bergerak, pintu kamar terbuka sendiri, dan udara dingin menghilang. Bagas dan Fajar berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Namun, saat mereka sampai di lantai 1, Fajar menunjuk ke bahu Bagas. "Kenapa ada bekas tangan di sana?" Bagas tersentak, melihat bekas tangan hitam yang membakar kulitnya. Ia tahu, kutukan itu belum berakhir.